Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Pada kesempatan ini, izinkan kami membahas kitab Qawaidul Imla fi Ashrati Durusin Sahlatin. Izinkan kami pada kesempatan ini membahas kaidah imla yang disusun oleh Dr. Fahmi An-Najjar. Dr. Fahmi An-Najjar. Kita ketahui bahwa imla adalah salah satu cabang ilmu bahasa Arab yang mempelajari tata cara dan kaidah penulisan bahasa Arab. Pelajaran imla sangat penting bagi kita yang ingin belajar menulis bahasa Arab. Misalnya, bagaimana cara menulis huruf alif apabila ia terletak di tengah kata atau di akhir kata, kapan ditulis dalam bentuk alif dan kapan ditulis dalam bentuk huruf ya, serta bagaimana cara membedakan antara huruf alif dengan hamzah. Nah, pada kesempatan ini secara bertahap kita akan membahas. Yang pertama adalah ad-dars al-awwal. Pelajaran pertama. Ad-darsul awwal. Pelajaran pertama. Hamzatul wasli wa hamzatul qat'i. Hamzah wasal dan hamzah qata'. Yang pertama, hamzatul wasli. Hamzah wasal. Apa itu hamzah wasal? Hamzatul wasli hiya hamzatun yatawassalu biha ila nutqi bil harfi sakin alladhi yaliha. Hamzatul wasal, hamzah wasal yaitu hamzah yang digunakan sebagai sarana untuk mengucapkan huruf, yang disukun alladhi yaliha, yang terletak setelahnya. Awalan wahia tuktabu wala yuntaqu biha. Jadi hamzah ini ditulis dan tidak diucapkan. Illa idza bada'na bihal kalam. Kecuali jika kita menggunakannya di awal kalimat. Misal, contoh, ijtahada Muhammadun. Di sini ada hamzatul wasal di awal kalimat sehingga kita ucapkan ijtahada. Ijtahada Muhammadun. Kemudian contoh kedua, Muhammadun ijtahada. Nah, di sini di tengah kalimat sehingga hamzatul wasal tidak diucapkan. Muhammadun ijtahada. Bukan Muhammadun ijtahada, tapi Muhammadun ijtahada. Jadi hamzatul wasalnya
tidak diucapkan. Thaniyan, yang kedua, tuktabu hamzatul wasli alifan faqat duna hamzatin fawqaha wala tahtaha. Jadi hamzatul wasal ditulis berupa alif saja, faqat, itu saja. Duna hamzatin fawqaha, tanpa hamzah di atasnya, wala tahtaha, maupun di bawahnya. Thalisan, yang ketiga, idza dakhalat hamzatul istifham ala kalimatin mabdu'atin bihamzati wasal maksurah, huzifat hamzatul wasli nutqan wa kitabatan. Jadi yang ketiga, jika hamzah istifham, masuk kepada sebuah kata yang diawali dengan hamzah wasal di kasrah, ya, maksurah di kasrah, huzifat hamzatul wasli nutqan wa kitabatan. Maka hamzah wasal itu dibuang, ya, huzifat, dibuang dalam pengucapannya dan penulisan. Misal, contoh, astaghfarta Allah, astaghfartallaha, astaghfartallaha, apakah engkau telah memohon ampun kepada Allah? Astaghfartallaha. Jadi asalnya adalah istaghfartallah. Jadi ada hamzatul istifham. Istaghfartallaha. Kemudian hamzatul wasal dibuang sehingga menjadi astaghfartallaha, apakah engkau telah memohon ampun kepada Allah? Kemudian contoh kedua, asmuhu Ali, asmuhu Ali, apakah namanya Ali? Jadi asalnya adalah ismuhu Ali, ismuhu Ali. Jadi karena masuk, itu didahului oleh hamzatul istifham sehingga huzifat hamzatul wasal, maka dihilangkan penulisan dan pengucapannya sehingga menjadi asmuhu Ali, apakah namanya Ali. Kemudian yang keempat, wa idza dakhalat ala kalimatin mabdu'atin bihamzati waslin maftuhah kutibat bi alif alaiha, kutibat bi alif alaiha muddah, maddah, ya, maddatan. Jika hamzah istifham, idza dakhalat hamzatul istifham, jika hamzah istifham masuk kepada sebuah kata yang diawali dengan hamzah wasal maftuhah, yang di fathah, kutibat bi alif alaiha maddatan. Jadi ditulis berupa alif, di atasnya terdapat tanda maddah atau mad. Misal, Allahu azina lakum, Allahu azina lakum, di sini ada mad.
Apakah Allah telah memberi izin kepada kalian? Ini terdapat di surat Yunus ayat 59. Kemudian mawadhi'u hamzatil wasal, letak-letak hamzah wasal. Mawadhi'u hamzatil wasli. Letak-letak hamzah wasal. Yang pertama, fil asma, pada isim-isim atau kata benda. Yang pertama, al asma'ul asyrah, isim-isim yang berjumlah 10. Misal, contoh, ismun, wabnun, wabnatun, wamru'un, wamra'atun, wastun, wasnani, wasnatani, wabnumun, waimunullah. Ini adalah isim yang berjumlah 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian yang kedua, masdarul fi'lil khumasi. Masdar fi'il khumasi yang terdiri dari 5 huruf. Masdar yang terdiri dari 5 huruf. Misal, contoh, ijtima', ittihad, ibtida'un atau ibtida'. Salisan masdarul fi'lis sudasi. Masdar fi'il sudasi atau yang terdiri dari 6 huruf. Misal, istiqrar, istidlal. Kemudian fil af'al, pada fi'il atau kata kerja. Awalan, pertama, madil khumasi, madi khumasi. Misal, ijtama'a, ittafaqa, iktalafa. Ini madi khumasi. Thaniyan, yang kedua, madis sudasi. Madis sudasi. Misal, istaqbala, istasyara, istau'aba. Thalathah, ketiga, amrul khumasi. Fi'il amar khumasi. Misal, ijtahid, ibtadi, istaw'ib. Rabi'an, amrus sudasi. Fi'il amar sudasi. Misal, istakhrij, istaqbil, istaqirra. Kemudian yang kelima, al-khamis, amrus sulasi. Fi'il amar sulasi yang terdiri dari 3 huruf. Misal, contoh, uktub, ijlis, iftah, ud'u. Kemudian yang terakhir, jim fil huruf, itu pada huruf-huruf. Hamzah, alif lam at-ta'rif, itu hamzah wasal terdapat pada alif lam ta'rif yang menjadikan ma'rifat. Jadi hamzah wasal terdapat pada alif lam ta'rif atau yang menjadikan ma'rifah. Demikian
pembahasan kita tentang hamzatul wasal. InsyaAllah pada lain kesempatan kita akan membahas tentang hamzatul qat'i, hamzah qata'. InsyaAllah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.